Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang lingkungan pendidikan. Yang pertama, izinkan kami berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ardianto Eko Saputro, NIM 260141934. Perkenalkan, nama saya Waljasari dengan NIM 16014200055. Saya Sela Widya Lukmawati, NIM 16014200061. Halo, nama saya Aicha Gosinampi dengan nomor induk mahasiswa 16014202020. Perkenalkan, nama saya Rika Rahwati, NIM 16014200052. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai lingkungan pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Di sisi lain, proses perkembangan dan pendidikan manusia tidak hanya terjadi dan dipengaruhi oleh proses pendidikan yang ada dalam sistem pendidikan formal saja. Manusia selama hidupnya selalu akan mendapat pengaruh dari keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Dengan kata lain, proses perkembangan pendidikan manusia untuk mencapai hasil yang maksimal tidak hanya tergantung tentang bagaimana sistem pendidikan formal dijalankan, namun juga tergantung pada lingkungan pendidikan yang berada di luar lingkungan formal. Lingkungan meliputi kondisi dalam dunia ini yang dengan cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life proses kita. Jadi, lingkungan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi individu. Segala sesuatu yang mempengaruhi itu mungkin berasal dari dalam diri individu atau internal environment, dan mungkin pula berasal dari luar individu atau external environment. Individu dalam hal ini dapat berbentuk orang atau lembaga. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Lingkungan sekolah. Pada dasarnya, pendidikan sekolah merupakan bagian dari pendidikan dalam keluarga yang sekaligus juga merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Di samping itu, kehidupan di sekolah adalah jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak. Kemudian, komponen sekolah terdiri atas 1. Tujuan pendidikan, 2. Sumber daya manusia, 3. Kurikulum, 4. Media pendidikan dan teknologi pendidikan, 5. Sarana prasarana dan fasilitas, yang keenam, pengelola sekolah. Selanjutnya adalah karakteristik pendidikan di sekolah. Antara lain, 1. Secara nyata, pendidikan di sekolah lebih menekankan kepada pengembangan kemampuan intelektual. Yang kedua, peserta didiknya bersifat homogen. Yang ketiga, isi pendidikannya terprogram secara formal. 4. Berjenjang dan bersinambungan. 5. Waktu pendidikan terjadwal secara ketat dan relatif lama. 6. Evaluasi pendidikan dilaksanakan secara sistematis. Selain itu, sekolah juga bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan. Kemudian, tugas dari sekolah sendiri yaitu 1. Sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. Yang ketiga, sekolah melatih anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lainnya yang bersifat mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. 4. Di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, serta membenarkan mana yang benar dan mana yang salah, dan lain sebagainya. Selain itu, tugas sekolah yaitu menyiapkan anak untuk berkehidupan bermasyarakat.
Sekolah juga sebagai produsen dan pemberi jasa yang sangat erat hubungannya dengan pembangunan. Pembangunan tidak akan mungkin berhasil tanpa baik dengan didukungnya manusia yang berkualitas. Suatu alternatif yang mungkin dilakukan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah antara lain A. Pengajaran yang mendidik, yaitu pengajaran yang secara serentak memberi peluang pencapaian tujuan instruksional bidang studi dan tujuan-tujuan umum pendidikan lainnya. Dalam upaya mewujudkan pengajaran yang mendidik, perlu dikemukakan bahwa setiap keputusan dan tindakan guru dalam kegiatan belajar mengajar akan membawa berbagai dampak atau efek kepada siswa, baik efek secara instruksional maupun efek pengiring. B. Peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan atau BP di sekolah agar program edukatif ini tidak sekedar menjadi suplemen tetapi juga menjadi komplemen yang setara dengan program pengajaran serta program lain di sekolah. Seperti diketahui, bidang garapan program BP adalah perkembangan pribadi peserta didik, khususnya aspek sikap dan perilaku. C. Pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat sumber belajar atau PSB yang mengelola bukan hanya bahan pustaka tetapi juga berbagai sumber belajar lainnya, baik sumber belajar yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. D. Peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah, khususnya yang terkait dengan peserta didik. Pengelola sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan seharusnya merupakan refleksi dari suatu masyarakat Pancasila sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan nasional. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan lingkungan pendidikan dalam konteks lingkungan keluarga. Baik, saya mulai dari pengertian keluarga. Keluarga adalah merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang yang mempunyai hubungan pertalian darah. Keluarga itu dapat berbentuk nucleus family ataupun keluarga yang dapat diperluas, yaitu terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek atau nenek, paman atau tante, adik atau kakak, dan lain-lain. Tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh keseluruhan situasi dan kondisi keluarganya. Keluarga dikenal sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama. Predikat ini mengindikasikan betapa esensialnya peran dan pengaruh keluarga dalam pembentukan perilaku dan kepribadian anak. Pandangan seperti ini sangat logis dan mudah dipahami karena beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, keluarga merupakan pihak yang paling awal memberikan banyak perlakuan kepada anak. Yang kedua, karakteristik hubungan orang tua anak berada dari hubungan anak dengan pihak-pihak lainnya. Yang ketiga, interaksi kehidupan orang tua anak di rumah bersifat asli. Keluarga memberikan pengaruh kuat, langsung dan sangat dominan kepada anak, terutama dalam pembentukan perilaku, sikap, dan kebiasaan, penanaman nilai-nilai perilaku dan sejenisnya, pengetahuan, dan sebagainya. Lingkungan keluarga bukan hanya pusat penanam dasar pendidikan watak pribadi saja, akan tetapi pendidikan sosial. De Crowley pernah mengemukakan bahwa 70% dari anak-anak yang jatuh ke jurang kejahatan berasal dari keluarga yang rusak kehidupannya. Oleh karena itu, untuk memperbaiki keadaan masyarakat perlu adanya perbaikan dalam pendidikan keluarga. Akhirnya, perlu ditegaskan lagi bahwa di samping pendidikan keluarga itu penting, keluarga juga seyogyanya ikut mendukung program-program lingkungan pendidikan lainnya. Keikutsertaan keluarga itu dapat diikuti pada tahap perencanaan, pemantauan dalam pelaksanaan, maupun dalam evaluasi dan pengembangan melalui berbagai cara. Peran keluarga dalam pendidikan anak sangat penting dan bukan hanya mengendalikan pendidikan di sekolah saja. Selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan di masyarakat. Pendidikan di masyarakat sendiri itu sifatnya non-formal dan itu diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat dan menjadi pelengkap pendidikan formal. Kemudian di masyarakat sendiri itu mempunyai peranata sosial. Apa sih peranata sosial itu? Peranata sosial adalah sebuah sistem yang mengatur tingkah laku manusia seperti adat istiadat dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan itu bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan atau mungkin itu dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian contoh pendidikan di masyarakat. Yang pertama seperti TPG atau TPA, kemudian
Karang Taruna, Majelis Taklim, dan organisasi yang lainnya. Yang pertama adalah TPH atau TPA. Pada umumnya, TPH ini rentan usianya adalah usia anak-anak. Tentu saja di TPH tidak hanya belajar tentang membaca atau mengaji bahasa Arab ataupun agama dan syariat-syariat agama. Tapi seharusnya TPH ini juga mengajarkan pada anak-anak bagaimana cara tutur kata yang baik, bagaimana cara bersosialisasi yang baik, seperti itu. Kemudian anak-anak juga harus ditanamkan norma-norma yang baik, supaya nanti ketika usia remaja, anak-anak ini tidak menyeleweng dari adat istiadat atau norma yang berada di daerah setempat. Kemudian yang kedua adalah Karang Taruna. Karang Taruna sendiri pada umumnya anggotanya terdiri dari usia remaja hingga dewasa. Hal yang pertama tergambar dalam benak kita, istilah Karang Taruna itu hanya membantu orang hajatan atau istilahnya sinoman seperti itu. Tapi ketika kita gali lebih dalam, ternyata Karang Taruna itu mempunyai andil yang cukup besar dalam membangun sebuah desa. Karena isinya para remaja dan remaja atau orang-orang muda itu adalah generasi penerus bangsa. Misalkan seperti kita ini adalah mahasiswa yang belajar di kampus. Kemudian kita bisa terapkan ilmu-ilmu yang kita dapat dari kampus, kemudian diterapkan ke Karang Taruna ataupun desa. Seperti bagaimana cara memanajemen keuangan yang baik, cara memanajemen anggota yang baik, mengatur sistem politik pemerintahan desa ataupun mengelola desa-desa pariwisata. Dan mengingat kita adalah UNES yang berwawasan konservasi, bisa juga kita mengajarkan masyarakat bagaimana cara mengelola sampah ataupun limbah yang baik, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah Majelis Taklim. Majelis Taklim sendiri kurang lebih sama seperti TPH, yaitu mempelajari agama juga, syariat-syariat Islam juga, tapi yang berbeda adalah anggotanya, yaitu anggotanya itu terdiri dari orang-orang dewasa dan remaja-remaja. Ya, kemudian di sini ada pendidikan pemberdayaan perempuan. Nah, mengapa perempuan, kenapa tidak laki-laki? Nah, mungkin menurut saya di lingkungan masyarakat sendiri itu masih memandang perempuan itu derajatnya lebih rendah daripada laki-laki. Nah, oleh sebab itu maka perempuan di sini diharuskan untuk menutupi kelemahannya. Mungkin dipandang rendah karena banyak perempuan yang hanya menjadi ibu rumah tangga sehingga tidak produktif. Nah, maka di sini itu perempuan dididik supaya menjadi lebih produktif dan lebih kreatif sehingga menciptakan sebuah karya ataupun jasa yang kemudian itu bisa menutupi kelemahan-kelemahan perempuan. Dengan penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa semua itu bisa menjadi guru. Bahkan ketika kita sadar, kita sendiri dapat menjadi guru bagi kita sendiri. Misalkan di TPH itu guru ngaji itu nggak harus sekolah sarjana. Misalkan hanya lulusan pondok pun bisa menjadi guru TPA, seperti itu. Dan kita ambil contoh kecil saja, misalkan kita sedang berkumpul dengan teman kita ataupun dengan orang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, ketika mereka bercerita, ketika mereka berbincang ataupun kita meminta pendapat mereka ketika kita sedang terkena masalah, dan lewat pembicaraan itu kita bisa mengambil jawabannya, mengambil pembelajarannya, dan kita merasa terbimbing secara tidak langsung. Mereka ini adalah guru bagi kita, gitu. Karena sifatnya guru sendiri itu adalah membimbing. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh aplikasi penerapan di kehidupan sehari-hari mencakup dari 3 jenis lingkungan pendidikan, yaitu peran keluarga, peran sekolah, dan peran masyarakat. Yang pertama adalah peran keluarga.
Beberapa contoh kebiasaan yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga antara lain 1. Membiasakan anak bangun pagi, mengatur tempat tidur dan berolahraga. 2. Membiasakan anak mandi dan berpakaian bersih. 3. Membiasakan anak turut membantu mengerjakan tugas-tugas rumah. 4. Membiasakan anak mengatur dan memelihara barang-barang yang dimilikinya. 5. Membiasakan dan mendampingi anak belajar atau mengulang pelajaran atau membantu mendampingi mengerjakan tugas sekolahnya. 6. Membiasakan anak pamit jika keluar rumah. 7. Membiasakan anak mengucap salam saat keluar rumah maupun pulang ke rumah. 8. Menerapkan pelaksanaan ibadah sholat sendiri dan berjamaah. 9. Mengadakan pengajian Al-Quran dan ceramah agama dalam keluarga. 10. Menerapkan musyawarah dan mufakat dalam keluarga sehingga dalam diri anak tersebut akan tumbuh jiwa demokratis. 11. Membiasakan anak bersikap sopan santun kepada orang tua, tamu, dan siapapun juga. Selanjutnya ada peran sekolah. Contoh-contoh perilaku yang dapat diterapkan di sekolah. 1. Membiasakan siswa berbudaya salam, sapa, dan senyum. 2. Tiba di sekolah mengucap salam sambil salaman dan cium tangan guru. 3. Menyapa teman, satpam, penjual di kantin atau cleaning service di sekolah. 4. Menyapa dengan sopan tamu yang datang ke sekolah. 5. Membiasakan siswa berbicara dengan bahasa yang baik dan santun. 6. Mendidik siswa duduk dengan sopan di kelas. 7. Mendidik siswa makan sambil duduk di tempat yang telah disediakan, tidak sambil jalan-jalan. 8. Membimbing dan membiasakan siswa sholat duha dan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Kendala-kendala yang dihadapi di sekolah antara lain tidak ada atau kurangnya keteladanan contoh yang diberikan dari guru. Kedua, guru tidak konsisten dalam melaksanakan aturan yang telah ditetapkan. Ketiga, lingkungan sekolah yang tidak kondusif untuk pembelajaran. Selanjutnya adalah peran masyarakat. Contoh-contoh perilaku yang dapat diterapkan oleh masyarakat yaitu 1. Membiasakan gotong royong, misalnya membersihkan halaman rumah masing-masing, membersihkan saluran air, menanami pekarangan rumah. 2. Membiasakan anak tidak membuang sampah dan meludah di jalan atau di sembarang tempat, merusak atau mencoret-coret fasilitas umum. 3. Menegur anak yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat. Banyak orang yang tidak peduli atas hal yang dilakukan anak-anak. Padahal itu hal yang tidak baik. Seharusnya kita sebagai orang dewasa itu menegur. Setidaknya kita harus menegur. Yang kedua, merasa tidak ada tanggung jawab. Yang ketiga, menganggap perbuatan anak kecil adalah hal yang sudah biasa.